Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Hasan dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A dengan NPM 2051040130. Di sini saya akan bertugas untuk mereview jurnal, memenuhi syarat UAS saya dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Hasil review saya ada judul, jurnal, volume dan halaman, penulis, reviewer, tanggal, tujuan, subjek peneliti, hasil penelitian, kekuatan penelitian, kelemahan, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan dari covernya. Judul, Implementasi Akad Mudharabah berdasarkan PSK 105 tentang akuntansi mudharabah dan fatwa DSN MUI pada produk pembiayaan. Jurnalnya menggunakan Jurnal Ekonomi Islam. Volume dan halaman, volume 11 nomor 1 Desember 2019. Penulisnya Muhammad Fahmul Iltiham. Reviewer yaitu saya sendiri, Pramita Hasan, pada tanggal 14 Desember 2021. Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi akad mudharabah di produk pembiayaan di Bank Syariah KCP Lawang. Subjek penelitinya yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang sendiri. Penelitiannya sendiri yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sumber data sendiri menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang, secara garis besar pelaksanaan akad mudharabah itu sudah berjalan dengan baik sesuai tinjauan syariah. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lawang bertindak sebagai pemilik dana nasabah bertindak sebagai pengelola dananya. Dalam pembiayaan mudharabah baik bersifat mutlak maupun mukayah, tetapi dalam prakteknya lebih didominasi bersifat mutlak. Pengambilan hasil usaha mudharabah dibagi hasil atau menggunakan secara total pendapatan usaha. Pelaksanaan hijab kabul juga pelaksanaan hijab kabul antara Bank Syariah dengan nasabah itu dihadiri juga oleh pihak notaris, harus ada saksi. Jadi Bank Syariah ini ketika mau hijab kabul harus ada saksi, yaitu notaris. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang juga meminta jaminan kepada nasabah atas akad mudharabah seperti sertifikat hak milik. Jadi kalau mau menggadaikan sesuatu di Bank Syariah, meminjam sesuatu di Bank Syariah KCP Lawang itu harus menggunakan jaminan seperti sertifikat. Kekuatan peneliti. Pada penelitian ini, alur atau proses pengambilan data dijelaskan lebih lengkap dan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari teknik pengumpulan data itu juga sudah cukup bagus, menggunakan teknik wawancara tatap muka langsung kepada responder agar bisa memperoleh jawaban yang lebih mendalam. Menggunakan metode analisis ini cukup bagus karena kualitas dengan menjabarkan secara jelas akad mudharabah berdasarkan PSK 105. Kekurangannya yaitu tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap. Secara lengkap itu maksudnya tidak menunjukkan gambar bahwa wawancara itu benar-benar dilakukan. Seperti itu. Abstrak yang tidak jelas. Abstraknya menggunakan bahasa Inggris yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia biar bisa lebih dipahami oleh kalangan umum. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang yaitu 1. Terdapat pada produk pembiayaan
warung mikro dengan fitur pembiayaan modal kerja dan limit pembiayaan berkisar antara 11 juta sampai 200 juta. Yang kedua, penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan standar akuntansi akad mudharabah yang tertuang pada PSK 105 tentang akuntansi mudharabah dan juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah. Itu tadi sekian hasil review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.